Fadilah surat Al-Mulk. Ini kok amalan. Ini terlalu ramai jemaah, dong ngaji inti-intinya saja. Jadi dicatat hari ini perlu amalan. Insya Allah karena bulan berkah kok salah satunya adalah hafalan, ya hafalannya. Kita memasuki fadilah surat Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa inna ibadah. Berdoa kita. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim juga yang ditaklimi dilancarkan semua, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berniat dulu kita karena masih menjalani puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti aja karena ini tarbiyah, nggak apa-apa dijaharkan. Nawaitu somagodin an adai parisyari Ramadana hadi isanati lillahi ta'ala. Diikuti doa kita memasuki puasa Ramadan. Yang perlu kita lafazkan hari ini adalah hari ke-10 kalau tidak salah. Allahumma aj'alni fihi minal mutawakkilina alaina waj'alni fihi minal faizina ladaika waj'alni fihi minal muqarrabina ilaika bi ihsanika ya goyata talibina. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang bisa bertawakal kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang ditolong, yang berhasil di haribaanmu ya Allah. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan-golongan orang yang telah gudur dekat kepadamu ya Allah dengan kebaikanmu, wahai tujuan orang-orang yang berhak. Amin amin ya robbal alamin. Dewanandong ya maha rahimakumullah. Yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi nikmat Islam, nikmat beramal Ramadan. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan taklim kita terkait dengan fadilah surat Al-Mulk berdasarkan janji andung Kapatang. Ya. Ini terkait kajian Kapatang. Kita pahami dulu. Al-Mulk itu artinya kerajaan. Ya. Surat ini surat ke-67 dalam Al-Quran. Ya. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 30 ayat. Untuk kita yang udah tua-tua ini agak berat memang menghafal 30 ayat, tapi usahakan. Karena batas kemampuan 30 ayat itu masih mampu kita untuk menghafalnya kan. Ya. Surat Al-Mulk ini turun
sesudah surat At-Tur. Kenapa dinamakan Al-Mulk? Karena kata Al-Mulk ini terdapat pada ayat pertama surat itu. Ya, artinya kerajaan. Dan disebut juga surat At-Tabarok. Tabarok itu artinya maha suci. Ya. Surat Al-Mulk adalah surat keamanan. Padilahnya untuk keamanan, untuk keselamatan, ya, pertolongan, ada syafaat. Berdasarkan kaji kemarin kan, ada syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Surat ini juga bisa disebut surat Waqiah. Artinya yang menjaga. Arti Waqiah itu yang menjaga. Kita dijaga oleh surat itu. Ya. Surat ini juga disebut Al-Munjiyah. Artinya yang bisa menyelamatkan segala masalah atau siksa. Jadi lebih cenderung kalau ada bahasa kerennya ada satpam gitu, security surat itu ya, gitu. Terus surat itu bisa digunakan, karena ada yang disebut kodam. Bahasa kerennya kodamnya itu namanya catat aja ya. Jadi Andong catat, Andong nggak berani ngomong, karena minta kertas. Harus tahu kodamnya ini gitu. Pakai bahasa kita aja, ya supaya paham ya. Ini dia. Nanti boleh, yang ini aja yang boleh tahu namanya. Jangan disebut, kasih tahu aja kelilingnya. Itu namanya. Kenapa itu mesti diketahui? Karena itu akan dikirim Al-Fatihah. Ya. Kalau kaji masalah kodam itu harus hudur, karena Allah juga yang mendatangkan, ya. Jadi mereka harus ada, ya. Itu aturan adab, ya. Jadi kalau mereka nggak ada, nggak bisa diberikan. Berarti kita yang hadir ini dituntun sama Allah untuk mendapatkan kodam itu, gitu, ya. Nah, jadi kunci adabnya gimana? Kita nggak boleh menjabarkan ke orang lain untuk hal itu. Kalau orang lain yang ingin mengamalkan, tidak pakai nama tadi, ya, tidak pakai nama tadi. Berarti orang lain pakai nama Andong. Kalau Andong izinkan, insya Allah berkah, gitu ya. Kalau Andong nggak mengizinkan, nggak bisa berkah. Kalau itu udah langsung ada hak. Nah, jadi sobek aja kalau udah ini. Maksudnya udah paham ya? Ini bukan pelit-pelitan ya, enggak ya? Ya enggak, bukan karena enggak hadir itu, bukan. Ya, ini penting. Nanti fadilahnya, kan ini fadilah. Fadilah itu manfaat, mengetahui itu gimana, memakai ayatnya apa, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Dasarnya gini. Riwayat hadis dari Anas Ibnu Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, terkait surat Al-Mulk tadi, karena di sana ada syafaat. Kalau syafaat ada yang datang kan, berbentuk nama, apakah itu makhluk, wallahu alam, ya, namanya tadi, ya. Sabdanya begini, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat, nah, berarti laki-laki itu, ya, ruhanion. Sabda ini sahih loh, Anas bin Malik. Nah, ya. Seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang menghafalkan selain laki-laki tadi menghafalkan tabarok. Artinya dia hanya menghafalkan surat Al-Mulk.
hanya menghafalkan surat Al-Mulk yang 30 ayat. Ya. Ketika laki-laki itu diletakkan di dalam kuburnya, ini hadis ini mengatakan demikian, matanya tidak dong robah, isi hadis itu tidak dong robah. Malaikat penanya Munkar Nakir datang. Nah, datang, maka lillaika manaku risalata tabaroka lidalika qolal mulaku. Hadis itu bunyinya begitu, artinya gini, maka surat Tabarok datang, berbentuk, datang dia, walau alam bentuknya apa, waktu mau di alam berja nih, menghalang-halangi sehingga malaikat itu berkata, nggak boleh ditanya, nggak boleh disiksa. Kalau salah nggak boleh disiksa. Hadis ini sahih, itu bahasa logikanya gitu, ya. Nah, setelah begitu, innaka hakun min kitabullah wala ahabu anhu ahadi baki. Ulang. Innaka hakun min kitabullah wala ahabu anhu ahadi baki. Ini hadis. Ini bukan amalan, penjelasan. Artinya gini, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah yang ngalangi itu. Malaikat jawab itu. Dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Maka si Munkar Nakir tidak mau menanya dan tidak mau mensiksa. Karena dia tahu itu kitabullah. Nah, maka yang disebut kitab itu kadang-kala kalau berbentuk dalam hal qadam berbentuk makhluk. Ya. Lakin laisalah ladaya sultanun alaika. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu. Itu kata malaikat Munkar Nakir. Lahu wali ali idan dadaron wa manfaatin idam. Bagi dia dan juga bagi diriku, kata Munkar Nakir, terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Itu kata malaikat Munkar Nakir. Ida kunta turidu difa'ah ada saksi pada Allah subhanahu wa ta'ala wa tubuh sahafata minhu safaat minhu. Jadi artinya gini, jika engkau hendak membela orang ini, mayat ini, kata malaikat Munkar Nakir, maka menghadaplah dulu kamu kepada Allah, hudur dulu kepada Allah, dan mintalah syafaat langsung kepada Allah buat mayat ini, buat dia, syafaatah minhu, gitu ya. Nah, maka surat itu pergi ke hadirat Allah. Ya, setelah pergi, tumma qala da'ain. Surat tadi yang namanya disebut tadi itu, namanya ya, bentuk yang tadi. Ba ujungnya n lah, gitu ya. Ba ujungnya n lagi ya, gitu ya. Nah, rasailah, mangga pula ndak tiba udah kalah hujan gitu. Ndak pilih, ndak boleh doh. Harus ada hudur. Itu adab torekot. Hudur tuh hadir, ya. Kemudian Ba'en tadi menghadap, ya, sudah menghadap. Lalu berkata, "Tumma qala da'in. Ya Rabbi, hakon ahtarani fulanun min baini kitabika tumma darasani wa qara'ani wa hafazzani. Ya Rabbku, sesungguhnya si fulan yang meninggal itu, ya, dengan sengaja memiliku di antara kitabmu, ya. Lalu ia mempelajariku, membacaku, serta menghafalku. Akulah al-Mulk. Kata makhluk Ba'en tadi. Menyebut begitu. Dijawab lagi. Tumma taka, masih bertanya, masih ngomong kepada Allah. Tumma
takarafuha bin nari wa ana fi tajwi fiha. Maka apakah engkau wahai ya Allah akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya. Ya, fi tajwi fiha. Ya. Idza kunta turidu muaqabatahu fa alaika ulama huwa bainati min kitabika. Jika engkau hendak mengazabnya, hanya lawan Allah. Benar ini. Ini hadis ini sahih loh. Ya. Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu, surat Al-Mulk tadi. Suruh dihapus. Nah, luar biasa ayat ini, makanya lu nggak berani menyebut sembarangan. Ya. Qallallahu ta'ala, artinya apa coba? Kita belajar sedikit bahasa hadis. Allah berfirman. Kemudian firmannya, Anna araka godibun, kata Allah. Anna araka godibun, aku lihat engkau marah, kata Allah. Anna araka godibun, kata Allah, ya. Aku lihat engkau ba'en tadi marah, katanya. Nah, arti kata, aku lihat engkau marah. Godibun itu marah. Ya, ya. Ajaba risalatu, surat itu menjawab. Ajaba risalatu, surat itu menjawab. Yajibu an ahbabak, sudah seharusnya aku marah. Nah, sudah seharusnya aku marah. Ingat hadis ini sahih ya, Anu sampaikan. Anu nggak berani sampaikan kalau hadis ini tidak sahih. Ya. Yajibu an ahbabak, sudah seharusnya aku marah. Faqala ilallah, maka Allah berfirman kembali. Idabi anna hakon lakot salam tuhu ilaika wa aituka idana litasyaf wa illahu. Sekarang pergilah kamu, kata Allah. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, hai Ba'en, gitu. Ba'en aja. Dan aku memberi izin kepada kamu, Ba'en, gitu. Ya. Untuk memberi syafaat buatku dari aku. Duduk. Ya. Kemudian fadatil risalatu wa toratul malaka ala aidi sya'ala. Maka surat itu kembali mengusir malaikat penanya. Kembali lagi. Jadi kan malaikat pun bingung kan. Ya. Sama derajatnya itu, Quran dengan malaikat itu sama ciptaan. Kemudian Tuma qamaradzulu fi halatin saidatin dunna yatara dali ayi adabi minal mulaki. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang. Nah, tanpa mengalami sesuatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Nah, itu hadis. Jadi malah dua malaikat munkar nakir yang jadi tersangka. Dia. Berarti malaikat pun nggak tahu apa yang dilakukan si fulan tadi. Ya, beliau penghafal surat Al-Mulk. Ya. Munkar nakir yang malah dimarahin Allah kan. Hadis ini sahih. Ya. Makanya jangan heran kalau andong membuat manakiban ada orang yang membentak munkar nakir. Sahabat kan ada yang membentak munkar nakir. Ya. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu. Jadi diletakkan mulutnya ke lelaki itu. Wayakulu. Tahu arti wayakulu? Setelah diletakkan. Si BN tadi berkata wayakulu. Kemudian berkata. Ya, si Kodam tadi ngomong wayakulu. Inilah dia katanya. Ahlan bidaha fami la ala hada fama khatiran mayustaqadamu likiro ati
wa marhaban bihada sunduku robbama yastaqal damu hada sunduku lahtiwa ini wa marhaban bihayatini rajulan farubama yustaqal dam mulyaki fayakrauni. Selamat datang dengan mulut ini. Itu artinya ahlan bihada fami, itu artinya selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Ya. Dan selamat datang dengan dadamu. Ya. Barangkali dengan dada itu dipakai untuk memuat mengisiku. Dan selamat datang dengan kedua kakimu. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Nah. Kemudian karena tatal risalatu turihu bi qabrihi li annahuka yasauru bi alqalak andama yakuwahidan wahaififan. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan rasa takut. Dihibur, datang terus. Si BN tadi ada nemenin. Ibnu Abbas berkata kepada seseorang, Ibnu Abbas, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki menjawab, tentulah. Nah, ayo. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu. Ajarkan kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karenanya sesungguhnya pada surat Al-Mulk adalah surat yang bisa memberi syafaat, menolong, menyelamatkan dan mendebat, bisa mendebat, membungkam orang-orang yang membuat fitnah, membela pembacanya kelak di hari kehidupannya, hari barzah maupun hari akhirat. Nah, dan memohon kepadanya agar bisa menyelamatkan dari azab neraka. Itu salah satu kelebihannya juga. Bukan di dunia aja, bukan di alam barzah saja, juga termasuk alam hisab dan alam akhirat. Ingat, alam dunia berbeda dengan alam barzah. Alam barzah berbeda dengan alam hisab. Alam hisab berbeda pula dengan alam akhirat. Ingat Pak, jadi alam hisab itu belum alam akhirat, belum. Nah, itu semua wasilah tadi syafaat tadi masuk. Al-Mulk tadi masuk. Mengiringi, itu yang disebut kodam. Kodam nama induknya BN tadi. Ya. Mungkin ulama-ulama yang kajinya ke ma'rifat udah tahu. Ya. Tapi kan memahami ini kan konteksnya ada adab. Ya. Salah satunya dari siksa kubur. Dengan keutamaan itu selain mendapat pahala, membaca, menghafalkan Al-Quran surat Al-Mulk ini juga akan menjadi penolong memberi syafaat kelak di akhirat. Imam Ahmad, ini kata Imam Ahmad juga nih, mengatakan begini, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad ibnu Ja'far, keduanya mengatakan, menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah, dari Abbas al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, Inna suratan fil Qur'ani salatsina ayatan syafaat li syabiha hatta gufirallahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, hadis ini dari Nabi, sahih, terdapat suatu surat berisikan 30 ayat. Fil Qur'ani salatsina, 30 ayatan syafaat, 30 surat. Ya, yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya.
hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Quran surat Al-Mulk. Arba'ah juga meriwayatkan hadis ini melalui Syu'bah dengan sanad yang sama. Begitu juga Imam Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Kalau nggak mau ngamalin tabarak ya kebangetan. Dari Nabi, ada perawi, ada sanad, jelas hadisnya, bentuknya jelas. Nggak tahu BN-nya, repot juga. Yang nganternya, ayo. Akan gitu. Karenanya surat Al-Mulk hendaklah dibaca secara istiqomah. Tahu istiqomah? Bukan karena kepentingan kubur. Istiqomah itu kepentingan untuk pakai dunia. Tidak seluruhnya kalau kepentingan dunia. Tidak 30. Apal aja berapa ayat gunanya ada. Bapak-bapak sing sakit gigi. Ya. Menghentikan darah. Kena racun. Racun apa aja. Sakit gigi sering nggak? Bisa berhenti nih. Kalau nggak percaya bisa ngaji. Lanjutkan kan nih. Tapi nggak seluruhnya. Kalau seluruhnya hilang giginya nanti terlalu canggih. Gitu. Beberapa ayat ada kadarnya kan? Kadarnya ini, kadarnya ini, kadarnya ini. Nah, itu. Jadi surat Al-Mulk hendaknya coba dibaca istiqomah terus menerus dengan menjadikan pembacanya menjadi amalan kehidupan sehari-hari. Surat Tabarok ada 30. Kita amalkan supaya setidaknya kita belum hafal terisi. Ya, karena ini bulan Ramadan kan. Diikuti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Tabarakalladzi biyadikal Kurang terdengar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dibaca ulang. ala kulli syai'in qadir. Diikuti, jangan dilihat, dibaca, diikuti. Karena surat ini harus dihafal. Nah, ini yang disebut taklim akhlak. Ya, taklim akhlak. Itu yang disebut talqin akhlak. Tolong ikuti aja ya, pelan-pelan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tabarakalladzi biyadikal mulku wa ala kulli syai'in qadir. Artinya nih ya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Paham ya? Semua kerajaan dikuasai. Kedua, agak cepat ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Liyabluwakum liyabluwakum ayyakum ayyakum ahsanu amala. ahsanu amala Wa huwal azizul ghafur. wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa juga Maha Pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati ibaqa. Alladzi khalaqa sab'a Alladzi khalaqa sab'a samawati ibaqa. samawati libaqa O matara fi khalqir umatara fi khalqi rahmani min fa. rahmani min fa Rahmani min tafawut. rahmani min fa Farjil basyara. fadzil basara Farjil basyara hal tara fadzil basara min futur. min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi.
Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Summarji'il basara karataini yang golib ilai kal basaru basaru qasi awwa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu sebetulnya letih, sebetulnya tertutup. Dengan baca ini bisa terbuka loh. Walaqad zayyana syama ad-dunya bimasyahibiha wa ya'alnaha rujumalisi syaiditain wa atadna wa ta'adna lahum ajabas syair. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikanlah bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ikuti ayat ini, ada pengulangan penekanan, itu menekan ke bawah. Itu yang disebut zikir dari lafaz wahyu. Maka ikuti. Jadi nggak sama seperti kita tartil Quran, tidak sama. Ikuti kata-kata Andong ya, ikuti ya. Walilladzina kafaru birabbihim ya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Birabbihim adzabu jahannam. Wa bi'al salamasir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya akan mendapat azab jahanam. Azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, lanjut. Ijalulku fiha sami'ullah syahi waqwahiyya wahiyya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Taqadu tammayaju minal qaid kullama ulqiya fiha wa'udun sa'alahum kajanatuha lam yatikum nadir. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu waktu kamu di dunia? Qalu bala qad ja'ana nadhirun faqadzabana wa qulna ma nazallahu min syai'in in antum ila fi dalil yang qabir ila fi dalal yang qabir. Mereka menjawab, benar, sungguh seseorang memberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kami sebenarnya tidak dalam kesesatan yang besar. Dalih ini. Ya. Lanjut. Wa qalu law kana nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi syair. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, menyesal. Fatarafu bijambihim fasuhqali ashabis syair.
maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyela-nyela. Talambe. Ya. Innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi. Innal ladzina yakshawhum bil ghaibi. Innal ladzina yakshawna rabbuhum Innal ladzina yakshawna rabbuhum bil ghaibi bil ghaibi. lahum maghfiratu Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. wa ajrun qabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Terkait sekarang takwa. Wa asiru qaulakum Wa asiru qawlakum awizaru bih aw rijalu innahu alimun bijati syurur. innahu alimun bijati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, boleh-boleh aja. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Yang dilihat hati. Ala ya'lamu man khalaq Allah ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. wa huwa latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Kan nggak pantas. Dan dia maha halus, lagi maha mengetahui. Penekanan akidah. Huwallazi ja'ala lakumul arda Allazi ja'ala lakum jalulan famsu fi manakibiha. Jalulan fansu jalan fi manakibiha fi manaki wa kulu mir rizki wa kulu min rizki wa ilaihin nusyur. wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah segala dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Amintum ma fis samai Amintum ma fis samai ayyakshifa bikumul arda ayaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. wa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Jangan merasa aman, Pak. Am amintum ma fis samai Amma amintum fis samai samai ayyursilaikum syai'un silaikum hasiba hasiba fasyatallamuna kaifan nadir. wasatamuna Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Diingatkan lagi, walaqad kadzdzabal ladzina walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim min qablihim fa kaifa fa kaifa kana nakir. kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Kalau dusta, hadis jangan didustakan. Kalau sahih jangan dustakan. Awalam yarra'u ila ta'iri Awalam yarahu minka fauqahum safati fawqahum safati wa yaqbidu wa yaqwidu ma yumsikuhuna mayang sikuhuna illa rahman ila innahu bikulli syai'in basir. innahu bikulli syai'in basir. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Ingat, yang menahan bukan sayap, Allah. Tauhid luruskan.
Amman najalladzi huwa jundul lakum yansyurukum min danir rahman inni kafiruna ila fi kurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membela selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman najalladzi yarzuqum in amsyaka rizqah balladzu fi utuwi wa nufur. Balladzi fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam sombong dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apa mayamsi mukibal ala wajhi ahda ala wajhi ahda mayamsi sawiyau ala suritum mustaqim. Ala suritum ya. Ala suritum mustaqim. Apakah orang-orang yang merangkak dalam wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Bukan siratal mustaqim ya. Beda. Ikuti dulu. Nanti dong jelaskan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afida qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani bagimu, tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Qul huwallazi jara'akum fil ardi wa illahi tasyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Wa yakuluna mata hajal wadu in kuntum shodikin. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmi indallahi wa innama anna nadhirum mubin. Wa innama anna nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Gak ada yang tahu perkara kiamat. Falamma ra'ahu julfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat ajab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah ajab yang dahulunya kamu minta. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'au rahimana fa may yuziru kafiruna min ajabin alim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari ajab yang pedih? Qul huwar rahmanu amana bihi
wa alaihi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dalilin mubin kattaqu. Dialah yang mengasihi, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesehatan yang nyata. Katakan itu. Ya. Qul ra'aitum in asbaha ma'ukum Qur'an famayatikum bima'im ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Itulah syarat kita sudah boleh kata berwirid. Mudah-mudahan terus menerus. Boleh dihafalkan seperti biasa, lafaz wirid dan aja sampai hafal. Yang paling penting artinya. Kalau tadi Anda menjelaskan ada talqin, penegasannya akan berbeda dengan lafal kita menghafal. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita menghafalkannya. Fadilahnya begini. Fadilah keutamaan surat yang dibaca tadi Al-Mulk. Andung hanya menganjurkan khusus ikhwan menghafalkan surat Al-Mulk. Kalau sulit menghafal 30 juz, Al-Quran minimal hafal surat Al-Mulk yang berada di juz 29. Itu berada di juz 29. Pancing dengan 30, maka insya Allah lambat-lambat kita akan turun, akan naik kepada 30 juz. Tapi syarat utama, kita tidak boleh lepas dari beberapa ayat yang pokok. Pertama, Al-Fatihah harus hafal, jelas semua hafal. Al-Ikhlas harus hafal, karena tauhid harus hafal. An-Nas harus hafal, Al-Falaq harus hafal. Ya, jangan itu tidak hafal, kita menghafal ini, kan lucu. Ya, ayat-ayat pendek hafal, yang khusus karena ayat-ayat pendek berguna untuk kita waktu sholat fardu. Ya, itu syaratnya. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan menjadi masalah peperangan, tidak akan terjadi sesuatu perdebatan, tidak akan terjadi demo setelah membaca surat Asy-Sajdah dan Al-Mulk. Kalau kita timbul besar, digabungnya dengan surat Asy-Sajdah dan Al-Mulk. Kalau kita timbul peperangan, maka tidak akan teraniaya baik kultur kita, tapi bacanya dua, Asy-Sajdah dan Al-Mulk. Itu sambungannya. Amalan inti dari surat Al-Mulk. Salat sunat hajat li qadail hajah li jalbil gani 2 rakaat. Itu namanya. Niatnya salat sunat hajat li qadail hajah. Catat itu. Nawaitu. Kalau 2 rakaat gimana? Usolli fardo rok'ataini. Betul kan? Rok'ataini. Hajati li kodoil hajat. Lillahi ta'ala. Itu di hati. 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Udah tahu. Kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali. Catat itu. Surat Al-Ikhlas, amalan intinya 3 kali. Sudah Al-Fatihah 1 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. 3 kali itu. Kemudian baca bismillah 70 kali. Malih diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana supaya jadi 70 kali? Baca 70 kali. Boleh pakai ini. Boleh pakai ini. Boleh pakai tasbih. Kasih tanda 70 kali dalam keadaan berdiri. Ya. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Surat Al-Ikhlas 3 kali.
surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, basmalah 70 kali. Duduk, amalin itu. Setelah kita salam, istighfar 70 kali. Baru baca surat Al-Mulk. Tuntaskan 30 kali. Setiap 1 kali bacalah doa qasamnya. Doa qasamnya nanti Anda kasih tahu. Ya. Tidak boleh dalam keadaan berdiri, duduk. Sama ya? Masih duduk. Itu runutnya, nanti dong tulis. Ya. Setelah baca tadi, amalan sunatnya li qadail hajat. Itu nama sholatnya 2 rakaat. Runutnya tadi sudah disebut, ya. Kemudian tawasul. Tawasulnya gini, ila hadrati Nabiil Mustafa Muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah 1. Baca sholawat, kirim Al-Fatihah kepada Nabi. 2, ila hadrati Sayyidina Al-Karamallahi wajhah. Sayyidina Al-Karamallahi wajha. Al-Fatihah 1 kali. Kemudian ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Di sini radhiyallahu anhu, bukan qadasal rohu siruhu, bukan. Ya. Kemudian ila hadrati Syekh Ahmad Asyajili radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Dia yang membukanya, dia yang memberi ilmunya, namanya Asyajili, ya. Al-Fatihah. Kemudian ila hadrati yang tadi ditulis Al-Fatihah. Ya. Kemudian setelah itu Al-Fatihah abi wal umi. Al-Fatihah. Jangan pakai ila hadrati, tapi langsung Al-Fatihah abi wal umi. Dulu nggak? Kecuali orang tua kita sudah wafat, pakai ila arwahi. Kalau ila arwahi, misalnya orang tua kita laki-laki meninggal, dua-duanya pakai misalnya abi wa umi. Tapi kalau masih hidup, Al-Fatihah abi, masih ada berarti abinya. Ya. Kalau tidak ada, pisah-pisah. Tahu nggak? Paham ya? Pisah-pisah. Pokoknya kalau masih hidup, Al-Fatihah abi, Al-Fatihah umi. Kalau dua-duanya aja abi wal umi. Al-Fatihah. Hati-hati sini ya. Jangan dianggap mati ya. Kalau masih hidup ya. Kemudian Al-Fatihah. Ya. Al-Manjani. Al-Mukarram. Al-Fatihah. Buat aja Al-Manjani Al-Mukarram. Enggak. Khasiat dan keistimewaannya, setelah itu baca surat ayat 14 Al-Mulk. 14 saja. Ya. Baca surat nomor ayatnya ke-14 Al-Mulk. Tadi kan ada disuruh baca surat Al-Mulk 30 tadi. Itu harus hafal karena dalam kondisi sholat. Iya kan? Tapi setelah selesai, setelah duduk, setelah tawasul, baca suratnya hanya surat Al-Mulk ayat 14. Duduk nggak tuh? Artinya tidak Allah menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya. Sedang ia maha halus. Ini wibawa manfaatnya. Kedua, akan tahu kelebihan kita. Kelebihan kita tuh apa selama yang tersembunyi akan tahu. Obat patah tulang. Tahu nggak?
membuka hijab. Banyak orang nggak tahu kelebihan kita kan. Nah itu dia. Dapat merasa, ini yang agak berat, tapi antum sampaikan. Ajal hampir tiba. Merasa, insya Allah nggak takut itu. Ya. 4, kalau diamalkan, banyak mengamalkan, hilang fakir. Fakir hilang. Nggak mungkin antum kekurangan. Fakir ini materi. Nggak akan. Betul itu. Karena di Al-Mulk ayat 14 kan, tidaklah Allah menciptakan sekalian makhluk ini mengetahui segala-galanya, memudahkan segala-galanya. Nggak ada fakir. Ya. Kalau dibaca ditambah jumlahnya, khusus ayat 14, ya, sebanyak 2012 kali, ya, apapun yang terjadi, ya, di depan kita perang tertolak semuanya. Sifatnya besar. Jumlahnya 2012 kali. Ya. Kalau dibaca 14 kali, surat 14 Al-Mulk 14 kali, 15 kali, langsung sampai ke kubur menerangkan orang tua kita, teman kita. Jadi ayat penerang kubur. Bukan BN yang datang ke sana. Bukan. BN ada di kita, duduk nggak? Nah, membantu. Hanya 14-15 kali. Amalan ini untuk amalan sholat, liqodoil hajat, itu cukup 40 hari 1 kali. Tidak tiap hari. Hanya membangkitkan BN tadi. Ya. Sampai sini ngerti nggak nih? Nanti dong jelaskan secara runut lah ya. Jika berhajat hendak melihat orang melakukan jahat, pencuri, sihir, orang yang memfitnah, orang yang sudah meninggal dalam kubur, kesusahan atau tidak, perlu nasihat atau tidak, menyimpan wasilah, menyimpan harta, menyimpan wasiat atau tidak, ya, maka dibaca cukup 9 kali, tapi harus dilakukan sholat hajat, liqodoil hajat 1 kali. Dibacanya cukup 9 kali. Ayat berapa tadi? 14. Ya. Nah. Kedua, amalan kedua. Jadi ada amalan yang perlu dihafal, surat ayat 14. Ya. Dan ayat 23. Ayat 23. Baca dulu ayat 23 sebelum tutup kaji. Qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di bumi ini, dan hanya kepadanya lah kamu gerak dikumpulkan. Ulang ayat 23. Artinya Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur.
Kalau ini dibaca setelah kita melakukan 40 hari kapan aja sholat hajatul tadi, rikoli hajatul tadi dibaca, dipegang ke gigi yang sakit, berhenti Pak, nggak perlu pakai paku. Kalau berdarah digituin berhenti darahnya. Nah, ini hadis loh. Ini bukan hijib. Ini hadis. Perawinya jelas. Kalau nggak yakin antum silakan, tapi berarti kan tadi hafal surat apa? Nah, dalam keadaan sholat di rakaat berapa tadi? Nah, kan? Nah itu, jadi itu induk hidupnya. Nah, gimana tuh? Luka bisa, obat bisa, insya Allah. Keistimewaannya itu tadi, kesulitan kita menghafal 30 ayat surat Al-Mulk. Dia akan terus datang BN tadi mensafaati kita. Bukan bohong itu, datangnya nanti kamu sendiri yang tahu secara individu. Istiqomah, ulang-ulang baca. Nah, syarat membaca ada wudu. Untuk menghafal dulu yang paling penting. Untuk amalan hanya satu, dihidupkan dengan sholat hajatul tadi. Untuk bisa mendatangkan kodam al-latiful tadi, sayyid tadi gitu. Insya Allah itu aja yang perlu antum bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Fadilah dari surat kenapa kita mesti mengamalkannya. Jadi mengamalkan itu jelas ada perintah, bukan hijib, bukan karomah, bukan ijazah. Itu jelas hadis. Karena berapa ahli hadis, berapa sahabat tabi'in tabi'ut pun mengamalkan ini. Jadi apapun sakit di perut aja dipegang, kalau di perut tadi insya Allah bisa berhenti Pak. Jadi memang ada yang mengamalkannya secara sisi terbalik, Anung tidak ajarkan secara itu, akan bermasalah ya. Karena itu justru akan mendapatkan sifat-sifat yang negatif untuk kita, dan kita tidak bisa mengamalkannya dalam kondisi kekuatan kita harus jelas. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah besok kita gabung. Kita mungkin hari besok kita akan ada acara, itu lebih cenderung ke akhlakul karimah. Amalan untuk yatim itu jelas harus disampaikan, terutama amalan surat Al-Mulk 30, karena kalau kita rangsang dia langsung ke 30 juz berat. 30 dulu, sudah itu surat Al-Kahfi, ya, sudah itu surat Al-Baqarah, 2 terakhir. Handallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.